Kenapa ya di Indonesia ada istilah siswa dan mahasiswa? Sebenarnya, kenapa penyebutan ini dibedakan? Pendidikan merupakan perjalanan panjang yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan terus berlanjut hingga dewasa. Di setiap tahapannya, ada perbedaan yang jelas antara siswa di bangku sekolah dan mahasiswa di perguruan tinggi. Perbedaan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari evolusi sistem pendidikan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Dalam renungan ini, saya akan mencoba mengurai sejarah pendidikan, mulai dari masa lalu yang berakar pada tradisi lokal hingga sistem formal modern. Saya juga akan membahas alasan asal-usul perbedaan antara siswa dan mahasiswa, serta menggali beban dan tanggung jawab yang harus diemban di setiap tahap pendidikan. Pada zaman dahulu, sebelum adanya sistem pendidikan formal, masyarakat mengandalkan metode pembelajaran secara lisan. Ilmu pengetahuan dan kearifan hidup diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita, tradisi, dan upacara adat. Anak-anak belajar dengan mendengarkan cerita para tetua dan mengikuti kegiatan yang sudah turun-temurun. Cara belajar yang seperti ini sangat terikat pada lingkungan, agama, dan budaya setempat. Pendidikan pada masa itu lebih bersifat holistik, menggabungkan pelajaran tentang moral, etika, dan nilai-nilai kekeluargaan. Kemudian, kedatangan pihak asing di berbagai penjuru Nusantara membawa perubahan besar. Pengaruh penjajahan, terutama dari Belanda, memperkenalkan sistem pendidikan formal yang menekankan pada struktur kelas, kurikulum terstandarisasi, dan disiplin yang ketat. Sekolah-sekolah mulai didirikan untuk mencetak kader-kader yang nantinya dapat membantu administrasi dan pemerintahan kolonial. Para guru di sekolah pada masa itu tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga sebagai orang yang memberikan disiplin dan aturan yang harus dipatuhi. Metode pengajaran yang bersifat satu arah mulai mendominasi, di mana siswa hanya diajarkan untuk menghafal dan menyerap pengetahuan tanpa banyak ruang untuk bertanya atau berdiskusi. Usai kemerdekaan, bangsa Indonesia merasa perlu memiliki sistem pendidikan yang sesuai dengan identitas dan kebutuhan bangsa. Pemerintah mulai merancang kurikulum yang tidak hanya mengutamakan akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, kebangsaan, dan kemandirian. Di sekolah, pendidikan dasar hingga menengah menjadi fondasi untuk mengembangkan disiplin, karakter, dan dasar-dasar keilmuan. Di sisi lain, perguruan tinggi mulai diberi kebebasan lebih kepada proses belajar yang bersifat eksploratif, di mana mahasiswa didorong untuk berpikir kritis dan mandiri. Dengan demikian, perbedaan antara siswa dan mahasiswa pun sudah tercermin sejak masa pembentukan sistem pendidikan nasional. Perbedaan mendasar antara siswa dan mahasiswa tidak hanya terletak pada usia atau jenjang pendidikan, tetapi juga pada tujuan, metode, dan pendekatan dalam proses belajar. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab perbedaan ini. Pertama, tujuan pendidikan yang berbeda pada tingkat sekolah. Pendidikan dirancang untuk memberikan dasar pengetahuan dan pembentukan karakter. Di sini, setiap materi pelajaran disusun dengan tujuan agar siswa mendapatkan pemahaman yang utuh tentang dunia di sekitarnya. Struktur kurikulum di sekolah menekankan pada tata tertib, disiplin, dan pengulangan agar informasi dapat dihafal dan diinternalisasi dengan baik. Sedangkan di perguruan tinggi, tujuan pendidikan lebih diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, inovasi, dan spesialisasi. Mahasiswa diberi keleluasaan untuk memilih jurusan dan menekuni bidang yang diminati, sehingga proses belajar menjadi lebih mendalam dan mandiri. Kedua, metode pengajaran yang berbeda. Di sekolah, metode pengajaran umumnya bersifat satu arah, di mana guru menyampaikan materi melalui ceramah dan demonstrasi. Evaluasi dilakukan secara rutin dengan ujian dan tugas-tugas yang terstruktur. Hal ini dimaksudkan agar setiap siswa terbiasa dengan sistem aturan dan disiplin sejak dini. Di perguruan tinggi, metode pengajaran cenderung bersifat interaktif. Kuliah seringkali diwarnai dengan diskusi, debat, dan tanya jawab yang menantang mahasiswa untuk mengemukakan pendapat. Di sini, pembelajaran tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga melibatkan proses analisis, penelitian, dan pemecahan masalah secara kreatif. Ketiga, perkembangan psikologis dan sosial siswa, yang kebanyakan masih remaja, berada dalam fase pencarian jati diri. Mereka masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, guru, dan teman sebaya. Lingkungan yang terstruktur dan aturan yang ketat memberikan rasa aman, tetapi juga membatasi kebebasan dalam berekspresi. Di sisi lain, mahasiswa telah memasuki fase dewasa muda, di mana mereka mulai belajar mandiri dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Pengalaman di perguruan tinggi
tidak hanya membentuk kemampuan akademis, tetapi juga mengasah kemandirian, kemampuan beradaptasi, dan kecakapan sosial yang lebih kompleks. Keempat, budaya dan lingkungan pembelajaran. Budaya pendidikan di sekolah cenderung berfokus pada pemahaman materi dan penerapan nilai-nilai moral. Siswa belajar tentang disiplin, tata tertib, dan cara kerja yang terstruktur. Sementara di kampus, lingkungan belajar lebih dinamis dan multikultural. Mahasiswa diharapkan untuk tidak hanya menguasai ilmu teoritis, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan nyata melalui penelitian, organisasi, dan proyek kolaboratif. Kebebasan yang diberikan pada mahasiswa menggambarkan kepercayaan bahwa mereka telah cukup siap untuk mengelola diri sendiri dan mencari solusi secara mandiri. Bagaimana tentang beban dan tanggung jawab? Apa yang menjadi beban dan tanggung jawab siswa? Beban dan tanggung jawab yang diemban oleh siswa sudah mulai terbentuk dari bangku sekolah. Berikut adalah beberapa aspek penting yang menggambarkan beban tersebut. 1. Disiplin dan kepatuhan pada aturan. Di sekolah, setiap siswa diwajibkan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan, mulai dari tata tertib, waktu pelajaran, hingga kegiatan ekstrakurikuler, semua diarahkan agar membentuk disiplin sejak dini. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan menghargai aturan yang nantinya akan sangat berguna dalam kehidupan dewasa. Kedisiplinan yang ditanamkan di sekolah seringkali menjadi fondasi kuat untuk membangun karakter pribadi dan membantu siswa memahami pentingnya komitmen terhadap suatu aturan. 2. Pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan. Siswa diajarkan tentang kerjasama, toleransi, kejujuran, dan rasa hormat kepada guru dan orang tua. Nilai-nilai inilah yang membentuk kepribadian mereka dan menentukan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Proses pembentukan karakter di sekolah merupakan bekal penting untuk menghadapi berbagai tantangan di kemudian hari. 3. Pengembangan kemandirian akademis. Walaupun sistem pembelajaran di sekolah masih mengutamakan pengawasan dan arahan dari guru, siswa sudah mulai diajak untuk belajar mandiri. Mereka diharapkan untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri, belajar dari buku, dan tidak selalu bergantung pada pengajaran guru. Kemandirian akademis ini membantu siswa untuk mulai mengembangkan pola pikir kritis sejak dini, yang nantinya sangat berguna ketika mereka memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 4. Hubungan dengan guru dan orang tua. Interaksi antara siswa dengan guru dan orang tua memiliki peran besar dalam proses pembelajaran. Seorang siswa tidak hanya belajar dari buku, melainkan juga dari pengalaman dan nasihat yang diberikan oleh orang dewasa di sekitarnya. Rasa hormat dan kepercayaan terhadap guru serta orang tua menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan saling mendukung. Selanjutnya, bagaimana beban dan tanggung jawab sebagai mahasiswa? Memasuki dunia perguruan tinggi, mahasiswa menghadapi beban dan tanggung jawab yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan saat mereka masih di bangku sekolah. Berikut beberapa aspek kunci yang menjelaskan tanggung jawab yang harus diemban oleh mahasiswa. Pertama, kemandirian dalam mengatur waktu dan sumber daya. Di perguruan tinggi, mahasiswa diberikan kebebasan yang lebih besar dalam menentukan jadwal belajar, mengatur kegiatan, dan mengelola keuangan pribadi. Kebebasan ini menuntut mereka untuk belajar mengatur waktu secara baik agar dapat menyeimbangkan antara studi, organisasi, dan kehidupan sosial. Kesanggupan untuk mengelola waktu tanpa pengawasan ketat merupakan salah satu ciri khas dari mahasiswa yang sudah memasuki fase kedewasaan. Kedua, keputusan mandiri dan tanggung jawab atas pilihan hidup mahasiswa dihadapkan pada keputusan-keputusan penting yang dapat menentukan arah masa depan mereka, mulai dari memilih jurusan, menetapkan tujuan karier, hingga memilih lingkungan pergaulan. Semua merupakan bagian dari proses pembelajaran mandiri. Mereka belajar bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi dan harus diambil dengan pertimbangan matang. Hal ini mengajarkan bahwa kebebasan membawa tanggung jawab yang besar dalam mengendalikan nasib sendiri. Ketiga, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Berbeda dengan metode pembelajaran di sekolah yang cenderung pasif, di perguruan tinggi mahasiswa dituntut untuk aktif mencari informasi, berdiskusi, dan mengkritisi pengetahuan yang ada. Proses ini tidak hanya meningkatkan kemampuan analisis, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas. Mahasiswa diharapkan mampu melampaui apa yang diajarkan di dalam kelas dengan melakukan penelitian mandiri dan berbagi ide melalui debat serta diskusi yang intens. Keempat, keterlibatan dalam kehidupan sosial dan organisasi. Di kehidupan, kampus memberikan banyak peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan.
melalui berbagai kegiatan organisasi, seminar, dan proyek kolaboratif. Mereka belajar bekerja dalam tim, mengelola konflik, serta membangun jaringan profesional yang nantinya akan berguna dalam dunia kerja. Keikutsertaan dalam kegiatan sosial dan organisasi di perguruan tinggi menjadi bagian penting dari proses pembentukan karakter dan mempersiapkan mereka untuk tantangan kehidupan di luar bangku akademis. Kelima, kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan masyarakat. Mahasiswa tidak lagi cukup puas dengan hanya mendapatkan pengetahuan. Mereka diajak untuk memberikan kontribusi nyata, baik melalui penelitian, publikasi, atau pengabdian masyarakat. Pengalaman-pengalaman ini mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus bisa diaplikasikan agar memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitar mereka. Tanggung jawab untuk mengubah teori menjadi praktik dan memberi manfaat bagi masyarakat menjadi salah satu beban yang harus dipikul oleh mahasiswa. Lalu, bagaimana dengan refleksi atas perjalanan pendidikan? Melihat perjalanan dari bangku sekolah hingga memasuki dunia perkuliahan, saya menemukan bahwa setiap tahap memiliki peran penting dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian. Sebagai siswa, kita belajar tentang disiplin, aturan, dan pentingnya kerjasama. Semua nilai ini akan terus melekat dan memberikan dasar yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang lebih kompleks. Pengalaman di sekolah merupakan latihan awal untuk belajar menghargai proses dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, hormat, dan integritas. Saat berpindah ke dunia mahasiswa, kita dihadapkan pada kebebasan yang lebih besar. Hal ini membuka peluang untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Namun, kebebasan ini juga menyiratkan tanggung jawab yang besar. Mahasiswa harus mampu mengelola waktu, mengambil keputusan secara mandiri, dan belajar dari kegagalan. Perbedaan yang ada bukanlah untuk menandakan satu jenjang lebih baik dari yang lain, melainkan sebagai tahap-tahap yang saling melengkapi dalam perjalanan menuju kedewasaan. Pengalaman belajar di sekolah mengajarkan dasar-dasar yang akan terus dikenang, disiplin, kerja keras, dan nilai-nilai moral. Di perguruan tinggi, hal-hal itu berkembang menjadi kemampuan untuk berpikir analitis, kreatif, dan mandiri. Keduanya memiliki arti penting dan saling mendukung. Tanpa fondasi yang kuat di sekolah, mahasiswa mungkin kesulitan mengatur kebebasan yang diberikan. Sebaliknya, jika siswa hanya berhenti di tingkat dasar, potensi untuk berinovasi dan berpikir kritis tidak akan berkembang maksimal. Pesan untuk siswa dan mahasiswa. Kepada para siswa, ketahuilah bahwa setiap peraturan dan latihan yang kamu jalani di sekolah adalah modal berharga untuk masa depan. Disiplin yang ditanamkan, meskipun terkadang terasa membatasi, akan menjadi senjata yang kuat ketika kamu harus menghadapi dunia yang lebih luas. Nikmatilah setiap proses belajar, baik di dalam kelas maupun di luar aktivitas formal. Setiap pengalaman, setiap kegagalan, dan setiap keberhasilan membentuk dirimu agar kelak menjadi pribadi yang tangguh dan mampu mengatasi tantangan hidup. Untuk kalian yang kini berada di bangku perkuliahan, hadapi setiap kebebasan dan tantangan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Kebebasan bukan berarti lepas kontrol, melainkan kesempatan untuk menemukan jati diri dan menentukan arah hidupmu sendiri. Gunakan kesempatan ini untuk menggali berbagai potensi, baik dalam bidang akademis maupun keterampilan hidup lainnya. Ingatlah bahwa setiap keputusan yang diambil adalah cermin dari kedewasaan dan kesiapan untuk menghadapi tanggung jawab di masa depan. Tanggung jawab tidak hanya soal menyelesaikan tugas kuliah, tetapi juga tentang bagaimana kamu bisa memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Bangun relasi yang sehat, jalin kerjasama yang harmonis dalam tim, dan jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran berharga. Pendidikan bukan hanya tentang menguasai teori, tetapi bagaimana kamu menerapkannya untuk kebaikan bersama, harapan dan tantangan di masa depan. Dalam menghadapi era yang semakin dinamis dan penuh persaingan, baik siswa maupun mahasiswa dituntut untuk selalu beradaptasi. Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa tantangan baru dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, informasi semakin mudah diakses. Namun di sisi lain, kemampuan untuk memilah dan memahami informasi tersebut menjadi hal yang sangat penting. Bagi siswa, tantangan di era digital adalah bagaimana memanfaatkan teknologi untuk belajar dan terus memperbarui pengetahuan tanpa terganggu oleh hal-hal yang bersifat negatif. Siswa perlu belajar bagaimana menjadi pembelajar mandiri yang kritis, memilih informasi yang bermanfaat, dan terus mengasah kemampuan dasarnya agar siap menghadapi dunia yang semakin kompleks. Bagi mahasiswa, era digital membuka banyak peluang untuk meneliti dan berinovasi. Namun,
Kebebasan yang diberikan juga mengharuskan mahasiswa untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam mengejar ilmu. Tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi dengan studi, sehingga menghasilkan karya yang tidak hanya inovatif, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat. Kolaborasi lintas disiplin dan kekreatifan merupakan kunci dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Perjalanan pendidikan dari bangku sekolah ke dunia perkuliahan adalah sebuah evolusi yang menuntut kesiapan mental dan emosional yang berbeda-beda. Siswa dan mahasiswa masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk masa depan. Disiplin dan aturan di sekolah adalah fondasi untuk membangun karakter, sedangkan kebebasan di perguruan tinggi adalah arena untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Mari kita hargai setiap proses belajar, baik yang penuh dengan aturan maupun yang penuh dengan kebebasan. Setiap tahap memiliki keindahan dan tantangannya tersendiri. Semoga setiap langkah yang ditempuh, setiap pelajaran yang didapat, dan setiap tantangan yang dihadapi menjadi bekal yang berharga untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Akhir kata, saya mengajak semua kalangan untuk terus belajar, mengembangkan potensi diri, dan selalu bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya mengukir prestasi, tetapi juga membentuk pribadi yang utuh dan siap menghadapi dunia. Jadikanlah setiap pengalaman sebagai titik tolak menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh makna. Teruslah menimba ilmu dengan semangat dan percaya diri, baik sebagai siswa yang masih dalam pembelajaran dasar, maupun sebagai mahasiswa yang tengah menapaki jalan kebebasan dan kematangan. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang siapa yang lebih cepat mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana setiap langkah yang kita ambil membentuk diri menjadi lebih baik. Terima kasih.